Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Ismail Bahanan di channel video pembelajaran. Pada video tutorial ini saya akan berbagi cara login survei lingkungan belajar ANBK 2021, yaitu bagi guru dan kepala sekolah, beserta bagaimana soal survei lingkungan belajar yang ada pada SLB tahun 2021 ini. Baik, sebelum saya melanjutkan bagaimana cara login serta bagaimana bentuk soalnya, bagi para penonton yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan share, serta klik lonceng untuk memperoleh notifikasi lanjutan dari channel ini. Baiklah, pertama kali guru yang akan mengisi survei lingkungan belajar ini beserta kepala sekolah akan diberikan kartu login oleh proktor atau operator sekolah, di mana diketahui bahwa kartu login nanti digunakan saat mengisi survei lingkungan belajar melalui website secara online. Tentunya kita ketahui bahwa di sana nanti ada kartu login survei lingkungan belajar guru, terdapat nama sekolah, kemudian NPSN, kemudian token tanpa huruf O, ya, nanti tokennya sudah diberikan, kemudian NIK, ini nanti adalah sesuai dengan KTP di Dapodik, kemudian nama, kemudian tanggal lahir. Baiklah, apa saja yang diperlukan saat login? Kita akan masuk dulu pada Google Chrome, langsung ketikkan di sini yaitu survei lingkungan belajar. Sini ada web atau link survei lingkungan belajar Kemdikbud.go.id, langsung saja kita klik. Kemudian di sini akan diarahkan kita untuk pada tampilan beranda, yaitu selamat datang di laman pengisian survei lingkungan belajar. Maka survei lingkungan belajar ini wajib diisi oleh seluruh kepala satuan pendidikan dan guru yang terdaftar pada sistem pendataan Dapodik dan EMIS. Maka pertama isikan NPSN di sini, NPSN-nya diisi, kemudian token juga diisi sesuai dengan kartu login yang diberikan, kemudian NIK juga kita isi sesuai dengan tertera di dalam Dapodik atau KTP masing-masing. Kita ketikkan di NIK-nya, kemudian tanggal lahir kita ketikkan saja, kemudian bulan dengan angka di sini, kemudian tahun lahir. Setelah itu kita login. Dalam bahasa Indonesianya ini adalah gabung, ya. Jadi kalau dibuat bahasa Indonesia nanti akan terlihat gabung, atau bahasa Inggrisnya login. Ya, jadi langsung login saja di sini. Kita login sini. Nah, kemudian nanti akan diarahkan untuk mulai, karena ini saya telah membuka, yaitu ada nama, maka tinggal lanjutkan. Di sini ada Bapak Ibu guru kepala sekolah, silahkan melanjutkan isian singkat. Tentunya NPSN-nya sudah sesuai dengan token yang diberikan sehingga cocok, langsung kita lanjutkan. Kemudian di sini akan tampil halaman kuesioner, di mana kuesioner ini yang saya lihat milik saya. Setelah saya perkecil, di sini ada sekitar 62 pertanyaan. Ya, nanti tentunya mungkin nanti karena ini acak, mungkin Bapak Ibu yang lain mungkin lebih. Ya, punya saya akan saya coba untuk diisi. Untuk soal nomor 1 di sini, yaitu apakah Anda perempuan atau laki-laki, diisi sesuai dengan jenis kelaminnya. Kemudian kita bisa dengan klik selanjutnya, di sini juga klik nomornya bisa, kemudian agama diisi, kemudian nomor 3 juga diisi di sini, status pernikahan, kemudian nomor 4 berapa jumlah tanggungan Anda, nanti dipilih dengan memilih salah satu di sini. Ya, tidak ada 1 orang, 2 sampai 3 orang, 4 sampai 5 orang, dan seterusnya. Kemudian nomor 5 yaitu
dari jumlah tanggungan tersebut berapa orang yang saat ini berada di bangku sekolah, dapat dipilih tidak ada satu orang dan seterusnya. Di sini kita pilih salah satu. Untuk melanjutkan kita bisa menggunakan link selanjutnya atau klik nomor 6 ini, nomor 6 atau nomor yang dikehendaki boleh loncat-loncat. Di sini juga bisa dengan loncat-loncat. Saya langsung 6 saja. Kemudian jika mundur kita memerlukan sebelumnya. Baik, saya lanjutkan dahulu. Untuk nomor 6, apakah Anda memiliki kontrak kerja di luar lingkungan sekolah, misalnya mengajar di tempat bimbel atau guru les privat dan sebagainya? Kalau tidak, klik tidak, dipilih salah satu. Kemudian nomor 7, di sini berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pergi dari rumah Anda ke sekolah, dipilih ya sesuai dengan jarak tempuhnya. Kemudian nomor 8, akses internet mana saja yang Anda miliki di rumah. Nah, jadi di rumah apa saja. Jadi di sini saya menggunakan internet dari HP dan WiFi ya. Kemudian bisa kita klik selanjutnya atau nomor 9. Di sini organisasi profesi apa saja yang Anda ikuti. Nah, di sini saya adalah sebagai anggota MGMP Kabupaten. Kemudian juga organisasi profesi lainnya. Ya, kita klik selanjutnya atau boleh klik nomor yang ada di halaman kuesioner ini, nomor 10 di sini. Apa peran Anda di organisasi? Dipilih. Jika sebagai ketua, klik ketua. Jadi bisa diganti-ganti di sini. Ketua, kalau memang pengurus inti, di sini ada wakil ketua, sekretaris, bendahara, kepala bidang. Karena saya anggota, saya pilih anggota. Klik selanjutnya, yaitu nomor 11. Pada akhir tahun ajaran ini sudah berapa lama Anda menjadi guru sejak pertama kali mengajar? Di sini saya lebih dari 20 tahun. Silakan Bapak Ibu bisa memilih dari pilihan yang ada di sini. Selanjutnya nomor 12. Pada akhir tahun ajaran ini sudah berapa tahun Anda menjadi guru di sekolah ini ya? Lebih dari 20 tahun. Karena saya tidak pindah sekolah di sini. Kemudian selanjutnya nomor 13. Anda mengajar di kelas berapa saja di sekolah ini? Karena saya mengajar di kelas 9 dan kelas 7, saya centang dua kotak ini. Jika hanya satu kelas, misalkan kelas 9, maka centangnya 9. Jadi pilih sesuai dengan kelas yang Bapak Ibu ajar. Kemudian nomor 14, di sini saya tetap 7 dan 9. Kemudian 14, sejak pandemi Covid di bulan Maret 2020, apakah Anda sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka? Ini dipilih. Kalau belum pernah, ya klik yang belum pernah. Kalau sudah kurang dari 1 bulan, silahkan. Kalau lebih, ya dipilih sudah 1 sampai 3 bulan dan seterusnya. Atau tidak berkenan menjawab. Kemudian nomor selanjutnya, nomor 15. Di sini apa pendidikan tertinggi Anda? Silakan diisi SMP, SMA, diploma, kemudian sarjana S1, kemudian magister atau master S2, doktor, S3, atau tidak berkenan. Lanjut ya. Nomor 16. Apakah program studi ketika menempuh sarjana? Di sini saya ada sebagai program studi kependidikan. Kalau saya belum menempuh S1, maka klik di sini. Kalau program studi umum non kependidikan, diklik di sini. Kemudian tidak berkenan, bisa diklik di sini. Selanjutnya nomor 17. Apakah Anda merupakan guru untuk siswa berkebutuhan khusus? Di sini saya jawab tidak. Jika iya, silakan pilih ya. Jika tidak berkenan, klik tidak berkenan. Selanjutnya nomor 18. Apakah Anda punya latar belakang pendidikan formal di bidang pendidikan khusus? Jika tidak, maka diklik tidak ya. Dipilih sesuai dengan kondisi yang ada. Kemudian nomor 19. Apakah Anda punya latar belakang pendidikan non formal di bidang pendidikan khusus? Jika tidak, kita klik tidak dan seterusnya. Jadi nomor 18 ini dan nomor 19. Pertanyaannya, pendidikan formal, non formal, mempunyai latar belakang pendidikan non formal ya. Jadi ada 2 macam. Kemudian 20. Nomor 20. Manakah jenis disabilitas yang memiliki berkebutuhan khusus di sekolah Anda? Jadi kalau ada, silakan diklik. Mungkin fisik, ada yang disabilitas fisik, kemudian visual, kemudian pendengaran, autis, gangguan bicara,
kemudian bahasa, gangguan pemusatan perhatian, hiperaktif, disabilitas ganda, dan seterusnya. Dipilih dengan kenyataan yang ada. Selanjutnya nomor 21, manakah jenis kecerdasan bakat istimewa yang dimiliki siswa di sekolah Anda? Di sini bisa dipilih lebih dari satu karena ini bertanda ada kotak centang, lebih multiple. Kalau ganda tidak ada siswa dengan kecerdasan bakat, mungkin bisa dipilih lebih dari satu. Kemudian nomor 22, apakah Anda pernah mengelola program pendidikan anak cerdas di kelas pengajaran khusus? Jika tidak, jika ya, ya, dan seterusnya. Pilih ya sesuai dengan kenyataan yang pernah dilakukan. Nomor 23, selanjutnya, apakah Anda pernah mengikuti pelatihan tentang pendidikan siswa cerdas? Jika tidak, ya klik tidak di sini. Jika pernah, klik ya. Kemudian nomor 24. Di sini ada pernyataan, saya harus menunggu lama sebelum para siswa belajar. Jadi nanti diklik salah satu di sini, tidak pernah atau sangat jarang. Kemudian di beberapa jam pelajaran atau di sebagian jam pelajaran, di semua jam pelajaran, tidak berkenan menjawab. Kemudian siswa kesulitan mengerjakan tugas yang saya berikan. Jadi tidak pernah atau sangat. Kemudian di beberapa jam, di sebagian besar jam belajar atau di semua jam pelajaran, atau tidak berkenan. Kemudian saya tidak berada di kelas. Siswa-siswa belajar dengan kondusif dan nyaman. Jadi kalau saya saat tidak berada di kelas, bagaimana kondisi siswa? Apakah sangat jarang, dan seterusnya, bisa disesuaikan. Kemudian selanjutnya pernyataan siswa tidak memahami tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Apakah tidak pernah atau di beberapa jam atau di semua jam pelajaran. Kemudian selanjutnya siswa mudah konsentrasi pada kegiatan belajar dan mengajar. Di selanjutnya ya. Ini pertanyaan nomor 24. Pertanyaan nomor 25. Selama semester kemarin, seberapa sering Anda melakukan hal tersebut di kelas? Hal berikut ya. Jadi ada pernyataan, saya menyediakan latihan dengan tingkat kesulitan yang sama untuk semua siswa. Ya, jadi kalau selama semester kemarin, seberapa sering Anda melakukan hal berikut di kelas? Saya menyediakan latihan dengan tingkat kesulitan untuk semua siswa. Atau saya menyediakan latihan soal dengan beragam tingkat kesulitan. Nanti dipilih tidak pernah atau sangat jarang atau di beberapa jam dan seterusnya. Atau saya mengubah materi pelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Nanti dipilih juga apakah di semua jam atau tidak pernah, disesuaikan dengan kenyataan yang ada. Kemudian pernyataan materi, saya memberikan tugas yang berbeda untuk siswa yang lebih lambat atau cepat dalam menguasai materi. Jika tidak pernah, diklik jika beberapa jam pelajaran atau di sebagian besar jam pelajaran atau di semua jam pelajaran. Kemudian selanjutnya pernyataan, saya memberikan tugas yang berbeda sesuai dengan tugas kebutuhan siswa. Misalnya tugas yang berbeda atau waktu pengerjaan lebih lama untuk siswa yang tertentu. Jadi ada siswa yang lambat, ada yang kadang juga cepat. Perlu nanti diperhatikan di sini untuk memilih dari jawaban-jawaban yang ada di sini. Kemudian pernyataan siswa mengeluh bahwa saya mengajar terlalu cepat. Jadi kalau Bapak Ibu guru mengajar terlalu cepat, di sini dijawab tidak pernah atau sangat jarang. Jadi siswanya mengeluh. Selanjutnya nomor 26. Sini selama semester kemarin sering melakukan hal berikut di kelas ya. Saya melibatkan siswa dalam menyusun kesepakatan dan seterusnya. Di sini bisa disesuaikan jawabannya. Kemudian nomor 27, saya mengabaikan siswa saat membutuhkan ketika belajar. Pernah apa di beberapa jam dan seterusnya. Hampir sama pernyataan-pernyataan ini. Saat saya menanyakan kepada siswa apabila menemui kesulitan belajar, apa pernah apa di beberapa jam atau tidak berkenan. Di sini saya menanyakan kabar siswa sebelum kelas dimulai. Jadi kalau menanyakan keadaan sehat atau tidak, kabarnya kalau sering, sangat jarang. Terus jika di semua jam berarti dipilih di semua jam pelajaran. Kemudian saya meluangkan waktu untuk menjelaskan kembali jika ada siswa yang belum mengerti.
Di sini juga dipilih apakah tidak pernah atau sangat jarang atau di beberapa jam pelajaran dan seterusnya disesuaikan. Saya mengabaikan masalah yang dihadapi siswa. Bisa disesuaikan juga. Nomor 28 sekarang. Nomor 28, pernyataan berikutnya menggambarkan diri Anda. Saya terus mendorong siswa untuk meningkatkan kemampuan. Jadi mendorong siswa untuk belajar lebih dari biasanya. Bisa sama sekali tidak sesuai, cenderung tidak sesuai, cenderung sesuai atau sepenuhnya 100% atau tidak menjawab. Kemudian saya membantu siswa yang ingin menyerah ketika mengerjakan soal sulit. Jadi saya membantu, sama sekali tidak sesuai, ya. Kemudian dipilih tidak sesuai. Saya percaya bahwa siswa mampu mengatasi tantangan. Juga disesuaikan jawaban ini. Saya menganggap beberapa siswa yang memang memiliki kemampuan yang kurang. Selanjutnya nomor 29, ya. Jadi nanti disesuaikan jawabannya dengan kondisi masing-masing. Saya ingin siswa menjawab soal hanya dengan cara yang sudah saya ajarkan. Jadi mungkin dipaksa dengan jawaban yang disesuaikan dengan gurunya. Kemudian saya minta siswa menjawab soal tanpa perlu menanyakan proses cara menemukan jawaban tersebut. Itu juga dipilih disesuaikan dengan jarang atau tidak di sini atau di beberapa jam. Kemudian pada pernyataan saya minta siswa menjelaskan pemikiran atau menggali pendapatnya lebih jauh. Saya meminta siswa menjelaskan caranya menemukan dan seterusnya. Ini nanti bisa dibaca sendiri saat survei. Kemudian langsung nomor 30. Ini selama 1 semester kemarin, seberapa sering Anda melakukan hal berikut di kelas? Ini berbagai pelajaran. Saya menyesuaikan variasi cara penjelasan pelajaran berdasarkan minat siswa. Jadi nanti dipilih yang terkait dengan pembelajaran proses. Saya tetap merespon positif meskipun siswa memberikan jawaban yang keliru. Jadi mungkin ada siswa yang responnya tidak sama dengan kondisi yang ada. Kita tetap menjawab atau tidak pernah atau di beberapa jam atau tidak berkenan. Saya menjelaskan keterkaitan materi pelajaran yang saya ajarkan dengan materi yang dipelajari siswa. Ini bisa disesuaikan jawabannya. Nomor 31, ini juga cara milihnya sama. Kemudian 32, ini pertanyaannya juga pernyataannya banyak. Kemudian 33 juga banyak, 34 di sini. Kemudian 35, ini jawabannya juga cukup panjang ini. Kemudian pernyataannya cukup banyak. Visi misi sekolah di sini terkait dengan sekolah. Kemudian 36, ini terkait juga dengan pengalaman Anda di sekolah. Kepala sekolah memastikan setiap guru menyusun perencanaan apakah sesuai apa tidak. Sini kepala sekolah mendorong guru untuk fokus membantu siswa dan seterusnya. Sini jadi ada berapa pernyataan. Kemudian 37, di sini juga pernyataannya juga banyak, 38. Di sini ada sejak tahun Januari 2001 berapa banyak orang tua terlibat kegiatan berikut di sekolah Anda. Orang tua mengikuti persiapan hari pertama sekolah. Ya, kemudian orang tua hadir sebagai narasumber untuk mencarikan pekerjaan atau profesinya. Kemudian orang tua terlibat sebagai panitia dalam penyelenggaraan kegiatan sekolah. Nanti kita lanjutkan dulu, disesuaikan dengan kondisinya. Kemudian sejak bulan Januari, sini 39, ya, 40, juga disesuaikan, 41, sini dan seterusnya. Ini bisa saya perkecil karena tidak terlihat ini. Nah, di sini juga banyak pertanyaan. Jawablah sesuai dengan keyakinan dan pendapat Anda pribadi. Misalkan seorang rekan guru sering mengatakan kepada muridnya bahwa upacara bendera itu tidak penting, mengkultuskan bendera, maka sikap saya mendiamkan saja, mengusulkan, mengajak guru tersebut diskusi, tidak berkenan menjawab. Mengusulkan kepada pimpinan sekolah untuk memecat guru, mengajak guru tersebut untuk diskusi pentingnya cinta tanah air. Kemudian 43,
Ini juga beberapa pertanyaan yang perlu dijawab. Tidak ada jawaban yang benar, mutlak benar di sini. Selanjutnya 44. Ini juga pertanyaan terkait dengan keyakinan pendapat pribadi ya. Bisa dipahami sendiri di sini. Kemudian pendapat pribadi juga. Ini sampai pertanyaan seterusnya. Jawablah 47, 48. Ini cukup panjang. Ini lebih dari memilih benar, salah, tidak yakin. Contoh di sini beberapa pernyataan berikut. Diperlukan diferensi kurikulum bagi siswa berkecerdasan istimewa. Jadi kalau diperlukan kurikulumnya silakan dipilih. Semua anak yang tidak bisa memberi perhatian penuh atau berfokus adalah anak autis. Ini benar atau salah? Nanti bisa dipilih kembali. Kemudian di sini juga ada pernyataan tentang membiarkan siswa dengan berbagai kemampuan yang berbeda untuk belajar pemahamannya lebih besar terhadap pemahaman keragaman. Setuju atau tidak setuju? Bisa nanti dilanjutkan ini pertanyaannya. Ya, jika Bapak Ibu tidak selesai bisa saja nanti keluar kemudian login kembali. Ya, jika kalau sudah selesai ini sampai nomor terakhir dijawab. Nah, di sini 58, 59, 60 nanti dijawab. Kemudian 62, jika semua telah terjawab bisa selesai ya. Jika tidak maka kalau selesai nanti di sini ada pertanyaan 66 butir pertanyaan belum dijawab. Apakah Anda yakin? Kalau yakin maka dicentang ya setuju, kalau tidak maka akan kembali lagi kita login kembali. Nah, mungkin itu saja cara login pada survei lingkungan belajar bagi guru atau kepala sekolah. Semoga apa yang kita lakukan pada saat mengisi survei lingkungan ini dapat memberikan pencerahan di masa depan pendidikan kita di Indonesia. Dari saya cukup sekian, semoga bermanfaat tutorial ini. Jumpa lagi pada video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk berbagi sehingga dapat mempersiapkan lebih baik untuk peserta didik kita ke depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.